Memang kalau di Borong ya itu lebih, menurut saya lebih pada wisata lokal. Coba perhatikan ini. Kalau wisata asing, yang mungkin singgah tapi dia tidak bermalam. Itu kadang nggak ada sesuatu yang beda sekali gitu kan, untuk dia bisa bertahan gitu. Harusnya kan ada yang spesifik gitu lah, spesifik yang minimal makanan, kuliner, makanan. Di sini mereka bisa bertahan. Nah, sebenarnya Ranah Misi itu bagian yang menarik untuk orang bermalam sebenarnya. Karena dia sudah sedang. Iya. Kalau dulu dingin, sekarang sudah sedang. Jadi kalau dia udah menarik ya, orang kesulitan seperti apapun dia akan tempuh. Ya contohnya, kita ke Werebo itu jalan kaki ke Pak 3 jam. Pak. Dari Ruteng kita ke situ berapa jam, atau dari Labuan Bajo berapa jam? Pak? 4 jam. Ya, jalan Pak. Saya ngalami itu Pak. Wih Pak, begini Pak, licin lagi. Ini musim hujan. Atau kita ke Kilimantan. Kita harus bangun jam 4, jam setengah 5 pagi supaya dapat matahari. Rela. Dari waktu dingin itu Pak, terus kan jalan kaki ya lumayan. Cuma kalau di Kilimantan jalannya udah setapak ya. Kalau ini kan jalan tanah Pak. Kita harus pakai kayu Pak. Cuncang ulang. Cuncang ulang itu saya bayar dengan anak saya 2 orang itu 140.000 berdua. Tapi jelas Pak. Jadi untuk PAD desa itu 20.000 kali 2. Karena saya 2 orang Pak. Terus untuk PAD kabupaten 20.000 kali 4 kan bisa. Terus 70.000 untuk yang mendampingi kita. Pemandu lah. Resmi. Ini soal karakter Jadi hidup itu. Jadi di pemuda di desa itu digilir, si A hari Senin, si B hari Selasa, si C hari begitu. Nah nanti jika katakanlah hari Sabtu rame, si A boleh bantu di hari Sabtu. Tapi sepanjang si yang jatah hari Sabtu ini sudah selesai, dia punya udah kebagian lah. Gitu. Kalau Bapak ke Labuan Bajo, Bapak singgah saja, masuk sedikit kira-kira 1 kilo nggak sampai. Dari situ nanti jalan kaki sekitar 1 kilo aja. Tapi kan ada hitungan. Bagus lah. Kayak nanti saya mau ke Cuncai yang jual beli. Pernah sampai sini. Bangga kuliah, itu cincol tapi ya sumber lain itu main. Ini bagus lagi. Cuncai gede. Jauh dia. Saya jadi kita masuk di bawah-bawah pohon itu Pak. Cuma kita banyak. Kalau di tempat karena dingin lebih terbuka Pak. Cuma waktu itu lewat pematang yang kalau slip sedikit bisa masuk jurang. Lebih baik saya lewat saluran air daripada saya takut. Iya toh? Betul. Kan di tiap makan di situ dia. Ada satu lagi Cuncai di kampungnya Pak Tobi, saya pengen ke sana. Rengi. Ya toh, Cuncai Rengi. Dia lumut ya. Rengi. Terus ada yang di Labaleda tadi itu. Ya. Saya pikir kita bisa paket itu, bisa ke Cuncai. Tapi yang di situ Pak, saya itu hujan yang di Patobi. Betul. Dia punya rumput hijau itu gagas sekali. Saat musim hujan. Sekarang itu lagi dapat ya. Kita harus bantu viralkan tempat wisata. Saya tertarik misalnya gini ke Pak Kades. Kita punya Cuncai ini kita jadikan paket wisata. Karena Cuncai ini rata-rata daerah tempatnya sulit dikunjungi. Karena di bawah bukit, ya atau aksesnya sulit biasanya. Kemudian menariknya di musim hujan, jadi sudah sulit, terus jalannya licin kan di musim hujan kan gitu Pak. Tapi menarik gitu. Sehingga kita punya daya tarik khusus toh. Nah, ada 5 objek wisata budaya kemarin saat rakor kebudayaan saya. Jadi kita peserta 257 kabupaten itu diberi kesempatan untuk promosikan paket wisata budaya. Ya.
Nah, kebetulan kita salah satu dari 4 terbaik saat itu dan diminta presentasi sama Pak Menteri. Oh, Nah, yang saya presentasi waktu itu antara lain tari Vera. Tari Vera ini kan khas di Manggarai Timur dan itu sudah budaya tak benda. Yang Rongga punya. Ada, Rongga punya pasti. Nah, setelah itu saya juga angkat soal Mausui. Mausui oh ya makasih ya. mengunjungi pekuburan megalitik di Sambileva ini. Oh, Sambileva, kemudian Ragi dan Watunggene di sana. Nah, yang menarik ke Pak Menteri itu bahkan dia tanya, benar bisa? Karena saya sampaikan bahwa untuk mengunjungi situ-situ, pengunjung naik kuda dan jalan di pinggir pantai itu. Sampai dia lihat Pak Direktur Jenderal Kebudayaan, kita ke sana Pak Direktur. Jadi dia kurang nggak terlalu yakin. Saya bilang bisa Pak Menteri. Terus yang menarik buat dia juga itu, kalau di wilayah kami itu saa namanya, tapi kalau di bahasa Rongganya itu kebu dengan kebu dengan kremo, kebu dan kremo. Nah itu yang menarik buat Pak Menteri. Dia tidak yakin, kebu itu apa? mana bisa kita tangkap ikan pakai tangan. Kerja Binang Rawas. Itu tradisi budaya kita yang. Nah itu yang saya pikir. Setiap 5 tahun kok berapa tahun? Ada, kalau itu mereka punya ada tersendiri. Makanya kita terputus sekitar 2000-an ke sini Bapak untuk di Muara Bebo. Dan itu kampungnya hanya orang Sola dan orang Guru. Itu tiap tahun ada bulan tertentu mereka akan turun datang kremo istilahnya di Muara Bebo. Puji Tuhan kita dapat 2 penggiat budaya kemarin Pak Sep. Hanya mereka belum datang lapor diri. Ada seleksinya kemudian. Dan ada disiapkan dana di Direktorat Jenderal Kebudayaan itu untuk membantu lembaga-lembaga adat yang melaksanakan ritus-ritus adat. Yang umum itu misalnya penting. Hanya persoalannya kita lembaga adatnya itu tidak tertulis. Jadi untuk bisa dapat itu lembaga adatnya harus berakta notaris. Setelah itu mendapat pengesahan dari Kemenkumham. Nah, baru boleh mereka mengajukan permohonan bantuan dana. Nah, saya dorong ini kebetulan di sana itu kawasan cagar budaya, Bapak. Untuk di Sambileva, terus Watunggene dan Ragi. Nah, setelah saya tanya-tanya juru pelihara situs di sana, rupanya beda dengan kita Manggarai Tengah di atas. Nah, di sana itu kepemilikannya itu suku. Lalu di bawah, jadi ternyata ada juga sub-suku yang banyak. Dan disitulah kesulitan untuk bicara tadi membentuk lembaga adat tadi. Itu sudah ada perda kita, tapi itu yang mau kita lanjutin sebenarnya kemarin karena ada sopet kita nggak jalan ada di KES atau PNB itu